amat menghargai kegiatan ini. Sebagai contoh, siapa yang bisa melakukan satu penanaman modal di bidang misalnya pertambangan maupun gas di luar wilayah Korea atau di negara di luar negeri, di luar Korea, itu mereka mendapat bonus dari pemerintah. Silahkan pakai uang pemerintah secukupnya dengan 5 tahun tanpa bunga, 0%. Nah, ini dorongan pemerintah Korea. Nah, ini lahir dari masalah nasionalisme. Ya, pelaku bisnis itu mempunyai nasionalisme sangat tinggi. Saudara-saudara bisa lihat orang-orang Korea misalnya yang ada di Indonesia. Nah, begitu mereka bersemangat melaksanakan bisnis. Ini hanya satu contoh aja. Nah, disinilah saya katakan kepada, karena yang hadir waktu itu kan ya terbanyak, kalau dari New York, dari Washington kan terbatas. Tapi pada umumnya dihadiri oleh pejabat dan semua lapisan masyarakat di Seoul kan. Saya katakan sekali lagi, saya mencontoh justru ingin berguru pada Anda mengenai masalah pembinaan nasionalisme ini. Sehingga saudara bisa melihat, alhamdulillah Ketua Umum ACI disambut baik, dikasih karangan bunga dan lain sebagainya. Mereka kelihatan cukup antusias. Demikian sedikit perkenalan tentang Aku Cinta Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, pada kesempatan ini pula kami akan menayangkan masalah independen yang saat ini sedang semarak dibicarakan. Independen berkaitan dengan pembangunan demokrasi di Indonesia. Nampaknya merupakan sesuatu yang baru. Namun, sebenarnya di negara manapun, terutama di negara-negara yang sudah maju, independen merupakan bagian dari demokrasi. Komnas Pilkada Independen telah berhasil memperjuangkan ikut sertanya calon perseorangan yang akan datang. Komnas Pilkada Independen dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Bapak Yislam Alwini, sedangkan Ketua Dewan Pembina adalah Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Maman Sulaiman, yang juga Ketua Umum ACI. Pemirsa, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan bersama wawancara tentang independen serta kaitan independen dan ACI. Maupun dari calon perseorangan. Nah, yang dari calon perseorangan ini akan masuk melalui pintu mana gitu. Itu merupakan pintu independen kan. Nah, merupakan pintu independen, apakah dibuka pintu ini oleh Undang-Undang Dasar 45? Dia dihalangi, tidak dibuka oleh pasal 6 ayat 2. Lalu bagaimana? Ya. Dan MPR juga untuk sidang juga ada tahapan-tahapannya, kan? Tidak langsung bisa sidang. Istimewa untuk mengubah Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah, sebetulnya pintu itu sudah bisa dihapus. Yang mula-mula berteriak marah, yang merasa rugi bukan rakyat, parpol. Ya, parpol. Kalau rakyat tidak peduli, calon presidennya mau dari perseorangan, mau dari partai politik, yang penting presiden yang baik dah. Baik, gitu aja. Nah, langsung sekarang nih kan. Ya. Kemudian presiden bukan tidak pas dengan kepentingan rakyat, ya. Nah, rakyat nanti akan berbicara. Karena sekarang pemilihannya kan Itu dinamika demokrasi itu nanti. Ya. Presidennya bukan dipilih oleh PR, itulah hakimnya nanti ya. Ya, bagaimana caranya? Nanti kan DPR akan merespon itu semua, presiden juga akan merespon itu semua. Yang penting jadi dengan demikian ada satu nah ini kan rejim pemilu namanya, rejim pemilu. Nah itu calon-calon perseorangan ini, saya mau apel, ini banyak yang gugur, yang tidak berhasil politik. Bahkan dari sebagian masyarakat sendiri yang belum memahami ini apa sebetulnya independen ini. Binatang apa yang berbahayakah ini? Padahal tidak, ini adalah amanat undang-undang. Jadi artinya ini harus ada satu sosialisasi dan artinya atensi, perhatian daripada penyelenggara negara di pusat, di daerah. Itu juga harus
cukup. Karena ini kehendak hukum, maka ini harus ada sosialisasi sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu, bahkan kayak ketakutan gitu. Ini independen mau ngapain nih? Jangan-jangan mau bikin apa nih? Mau misahkan atau? Saya harapkan bentuknya pertanyaan konkret yang harus ada tuh yang pertama, tolong diperkenalkan oleh Pak Islam itu Ketua Umum Komnas Pilkada Independen Indonesia. Ya betul sekali itu. Sekarang begini ya, ini kan kehendak hukum ya, kehendak Undang-Undang 32 2004 yang kami sudah lakukan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi itu dalam perkara nomor 5/PU strip datar 5 Romawi /2007 tanggal 23 Juli 2007 itu putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa calon perseorangan itu bisa diikutsertakan dalam pemilu kada untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Gitu. Nah, tetapi memang di lapangan sampai sekarang ini itu banyak dari pejabat-pejabat negara kita di daerah, bahkan juga di pusat, kemudian beberapa kalangan masyarakat yang masih ragu-ragu dengan calon perseorangan ini. Sebetulnya apa sih calon perseorangan ini? Dia mau bikin apa sebetulnya? Padahal ini kan jelas kehendak undang-undang, kehendak hukum. Mestinya semua pihak itu membantu mensosialisasi ini bahwa ini adalah kehendak hukum. Jadi ya kalau boleh kami katakan kami lihat seperti agak dihalang-halangi begitu, dan ya boleh bilang seperti anak tirikan begitu. Nah mestinya ada satu atensi juga dari pemerintah pusat, dari pejabat-pejabat di daerah, itu dari pihak-pihak terkait itu untuk juga membantu ini, karena ini kan kehendak undang-undang tuh. Jadi janganlah ini dihalang-halangi begitu. Tidak secara nyata dihalang-halangin, tapi terasa begitu. Sehingga kalau kita lihat sampai sekarang ini calon-calon perseorangan di daerah itu mereka berguguran, banyak yang berguguran, ya kan? Baik dari ketika tahapan-tahapan pemilu kada maupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Seperti calon gubernur di Jawa Barat juga tidak bisa ikut serta, kemudian bupati, wali kota di daerah-daerah mereka dipersulit kalau menurut saya, sehingga tidak banyak yang berguguran lah begitu. Bukan karena dukungan dari masyarakat tidak ada, dukungan dari masyarakat cukup. Di samping memang ada juga kalangan masyarakat karena kurang sosialisasi itu jadi ragu-ragu jadi calon perseorangan. Nah terus kemudian ini berkaitan dengan pemilu kada tadi ini. Lalu banyak orang bertanya, apa juga lagu ini kaitan dengan bagaimana dengan pemilu presiden? Ada juga orang mengatakan perlu dibuka ruang juga untuk independen pada pemilu presiden ini. Jadi ingin saya katakan, mari kita perjuangkan itu, tapi juga kita lihat ini memang masalahnya dihadang oleh pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi ini ada satu pasal ini. Karena tahun 2004 saya juga sudah mencalonkan diri menjadi presiden dari perseorangan itu oleh MK, dihadang oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat sekarang pasal 6 ayat 2 ini. Kalau kita lihat ini sebenarnya pasal 6 ayat 2 kental sekali nuansanya untuk kepentingan kawan-kawan dari partai politik. Jadi misalnya kalau pasal ini diamandemen atau dihapus, yang paling dulu marah mungkin, yang paling dulu tidak terima, yang paling dulu menolak, saya kira partai politik. Kalau rakyat tidak. Kalau pasal ini dihapus misalnya atau diamandemen, rakyat itu tidak merasa rugi. Ya, yang merasa rugi kalau pasal ini dihapus, kawan-kawan partai politik. Karena bagi rakyat, siapa saja itu calon presiden, calon wakil presiden, apakah itu dari partai politik atau dari calon perseorangan, rakyat nggak ada urusan. Yang penting dapat presiden yang baik, begitu. Terima kasih, Pak. Jadi berbicara independen sebagaimana oleh saudara Islam Alvini tadi, lahir dan memperjuangkan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 bisa secara konsekuen dilaksanakan. Saya kira demikian. Ini harapan saya sebagai Ketua Dewan Pembina Divisi Independen. Bagaimana calon-calon pemimpin bisa concern terhadap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sementara ini
agak kurang perhatian gitu. Ya. Misalnya ada 3 pasal tadi. Bagaimana mereka concern terhadap masalah langsung terhadap kepentingan rakyat. Ya. ACI itu adalah organisasi Aku Cinta Indonesia. Saya sebagai ketua umum, lahir 4 tahun yang lalu. ACI itu dasarnya adalah independen. Ada beberapa sudah berdiri di beberapa provinsi, termasuk seperti Jawa Barat, Sulawesi Utara, Riau, Kepri, Medan, Lampung dan sebagainya. Jadi mari kita berdemokrasi atas dasar pemikiran ini.